Ruang Dewa Bela Diri, Bab 406 sampai dengan 410. Bab 406 Binatang Bintang King. Melihat ke bawah dari kehampaan yang tak berujung. Itu adalah langit berbintang yang luas. Dan Anda tidak bisa melihatnya pada pandangan pertama. Meskipun ini adalah daerah yang disebut Chaotian Tianyu. Pada kenyataannya, kekacauannya sangat besar. Dan hanya lebih dari dunia nyata. Besar atau kecil, di ruang kosong ini, lebih mudah tersesat daripada laut. Karena Anda harus tahu bahwa di Dahe, mungkin tidak fatal jika Anda menyimpang dari satu arah. Tetapi jika Anda berada di kekosongan tak berujung, jika posisi untuk pergi sedikit menyimpang, kemungkinan akan ada perbedaan 1000-8000. Sementara itu, saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Jadi saya harus memiliki peta bintang. Tubuh Hua Menghan memiliki peta bintang seperti itu. Tidak sulit untuk mendapatkan peta bintang seperti itu dalam identitasnya. Tentu saja, level yang bisa dia sentuh hanya bisa menjadi peta bintang di dekat seni bela diri yang sebenarnya. Lebih dalam. Bab ke-406 dari Binatang Bintang Dinasti King 3 lagi. Memohon untuk berlangganan, yang juga merupakan harta di Akademi Zenwu. Karena peta bintang ini juga sumber daya strategis yang penting. Seperti banyak pasukan, Akademi Zenwu akan mempertahankan frekuensi tetap untuk masuk jauh ke dalam kekacauan perburuan Tianyu. Perburuan harta karun. Semakin sempurna peta bintang, semakin berharga keselamatan mereka. Tingkat yang bisa dicapai oleh berbagai orang tidak hal yang sama. Karena Akademi Zenwu telah memerintah hubungan seluruh dunia nyata. Pada saat itu, Akademi Zenwu telah meluncurkan seluruh tenaga kerja dan sumber daya seni bela diri yang nyata untuk dieksplorasi. Oleh karena itu, peta bintang di tangan Akademi Zenwu adalah yang paling lengkap, dan selalu merupakan kekuatan lain. Target pengintaian. Tentu saja, peta bintang paling lengkap tentu saja hanya di tangan Master Sekolah Seni Bela Diri. Yang lain memiliki peta bintang dengan presisi dan luas yang berbeda sesuai dengan tingkat yang berbeda. Namun, untuk Ye Xiwen dan Hua Menghan, hanya peta bintang pendahuluan saja sudah cukup. Lagi pula, mereka tidak punya rencana untuk pergi ke kedalaman kekacauan, dan pergi ke domain kacau dengan kekuatan mereka. Perbedaan besar, namun, Ye Xiwen sangat malu menemukan bahwa langit berbintang ini tidak sama dengan yang dia bayangkan. Ini bukan tempat yang sunyi sama sekali. Sebaliknya, itu adalah tempat di mana pembunuhan ada di mana-mana. Hati-hati. Sesuai dengan bab 46 dari peta bintang, membersihkan bintang binatang 3 lagi. Mencari berlangganan, dan kemudian maju. Itu harus menjadi area aktif binatang bintang. Hua Meng. Dalam film ini di langit berbintang, ada banyak binatang buas bintang yang hidup dalam kehidupan. Banyak dari makhluk buas bintang ini sangat aneh. Tidak ada udara dan tidak tahu bagaimana untuk bertahan hidup. Ini adalah bahaya penting antara berbagai daerah, untuk memaksa jaringan literatur. Suara Hua Menghan baru saja jatuh. Dan tubuh kedua orang ini telah menghasilkan banyak bintang dan binatang buas. Dibandingkan dengan bintang-bintang dan binatang buas yang Ye Xiwen lihat di medan perang di luar lapangan, binatang buas bintang ini lebih tirani dan lebih sulit dipahami. Setiap bintang binatang ini adalah binatang bintang ikan berkulit gelap, bersisik, dan berwajah buas. Masing-masing bintang dan binatang ini sangat kuat. Dan kekuatannya hampir merupakan kekuatan dari saga legendaris. Bahkan di antara mereka, ada juga pemimpin tingkat semi-suci. Luar biasa kuat. Hei. Masing-masing binatang buas yang ganas dan buas ini mengeluarkan pistol air, yang kental dan bergegas menuju Ye Xiwen dan Hua Menghan. Ye Xiwen belum punya waktu untuk memulai. Hua Menghan sudah mulai. Lotus api muncul di tangannya. Berangkat waktu. Boom! Sebuah ledakan besar. Lotus api meledak di ikan aneh. Suhu dan setelah kengerian langsung memusnahkan ikan aneh itu. Saya tidak bisa mendekati dua orang sama sekali. Kepala cumi-cumi di paruh awal tingkat sakral terpana oleh teratai api. Dan membuka mulutnya dan menggigit Ye Xiwen. Mulut besar terbuka. Antara Zhang dan Zhang. Gigitannya patah. Dan kengeriannya tidak normal. Ye Xiwen langsung ke atas. Mencibir. Dan menjerit, dan segera menangkap kepala ikan aneh itu.
Meskipun kepala ikan aneh ini sangat tirani, tuan dari setengah bagian suci pasti akan dibunuh secara langsung. Tetapi Ye Xiwen ini juga waktu yang santai. Di tengah periode semi-sakral, Ye Xiwen tidak ada di mata. Untuk menghadapi pemimpin ikan aneh ini, itu hanya segelintir, sepotong kue. Hei, kepala ikan aneh ini ditangkap oleh Ye Xiwen. Meraung, menjerit, berjuang. Tetapi tangan emas Ye Xiwen seperti lingkaran, dan dia memeluknya di tangannya. Hei, ukuran ikan monster besar seukuran bukit tiba-tiba hancur oleh Ye Xiwen menjadi kabut berdarah. Daging dan darah disedot oleh Tian Yuan, dan inti diserap oleh Ye Xiwen, melengkapi alam semesta. Tata surya yang belum disempurnakan. Daging dan darah sepenuhnya diserap oleh cermin Tian Yuan. Di cermin Tian Yuan, Ye Mo menyerap semua daging dan darah. Dia duduk di dis dan melayang di atas kolam darah. Dia terus-menerus mengekstraksi bintang raksasa di kolam darah untuk memperkuat dirinya. Untuk memutakhirkan cermin Tian Yuan, sekarang Tian Yuan Mirror telah bertarung di gerbang Roh Kudus. Selama itu benar-benar dapat melewati bagian ini, maka Tian Yuan Mirror benar-benar dapat melewati langkah pertama pemulihan, dan Ye Mo benar-benar dapat menyingkat tubuhnya sendiri. Pada saat itu, Anda dapat menyingkirkan citra roh ini. Oleh karena itu, untuk peningkatan Tian Yuan Mirror, Ye Mo adalah jantung yang tidak normal. Pada tahun lalu, sebagian besar Ling Yuan dan telah diserap oleh Tian Yuan Mirror. Tian Yuan Mirror juga merupakan terobosan yang berkelanjutan, tetapi untuk menerobos, tidak sesederhana itu untuk pergi ke dunia suci. Namun, dibandingkan dengan peralatan lainnya, cermin Tian Yuan sudah bagus, karena cermin Tian Yuan sendiri memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sekarang hanya rusak dan dipukuli. Selama ada energi, cermin itu dapat terus ditingkatkan. Ini sangat murah, dan setiap kali instrumen lainnya ditingkatkan, mereka harus menghadapi lapisan bencana, terutama ketika mereka memasuki perangkat suci. Lingkungan suci adalah daerah aliran sungai yang sangat besar bagi prajurit, tetapi juga berlaku untuk ritual tersebut. Setelah memasuki perangkat suci, ritual mulai secara bertahap mendapatkan kembali semangat mereka, dan kekuatan mereka sangat meningkat, bahkan seperti Ye Mo. Dapat menyatukan kembali daging, apakah itu seorang pejuang atau ritual, itu akan menjadi luar biasa. Baik Ye Xiwen dan Hua Menghan sangat luar biasa, terutama nyala api Hua Menghan, ini hanya sejumput tangan. Dan itu adalah sepotong besar bintang buas yang dibakar sampai mati. Dan efisiensi pertempuran kelompok ini dibandingkan, Ye Xiwen juga harus rela turun angin, dan harus mengakui bahwa dalam hal ini, Hua Menghan jauh lebih kuat daripada dia. Kedua lelaki itu bergandengan tangan untuk membersihkan masa lalu. Binatang buas bintang di tempat ini dibersihkan. Tetapi ini hanyalah permulaan. Dan karena kedekatannya dengan Akademi Zhenwu, bintang-bintang dan binatang buas tidak terlalu kuat. Benar-benar kuat seperti tanah suci. Bintang-bintang di tanah suci agung berada di kedalaman bintang-bintang. Keduanya jelas sepanjang jalan, sampai ke titik perakitan terdekat, Wind Dragon City. Di langit berbintang yang luas ini, selain banyak bintang dan binatang, ada banyak kota dan kota seperti bintang di langit berbintang di banyak tempat. Wind Dragon City adalah tempat berkumpul di dekat tempat ini. Ini adalah kota besar dengan populasi lebih dari 1 juta. Banyak pejuang yang bertahan hidup dalam kehampaan akan memilih untuk menetap di kota-kota ini. Kota Naga Angin ini jelas merupakan kota yang kuat. Pemilik kota dikatakan sebagai penguasa dari dunia besar Tanah Suci. Mengejutkan satu sisi, para pejuang terdekat tidak takut untuk melepaskannya. Di antara bintang-bintang, itu seperti tempat pengasingan. Banyak pejuang yang tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di dunia nyata telah lari ke kehampaan. Mereka semua adalah orang-orang yang nakal. Jika tidak ada kekuatan tirani, mereka tidak akan mungkin goyang orang-orang ini. Namun, meskipun dekat, itu lebih dari 30.000 kilometer jauhnya dari dunia nyata. Mudah untuk sampai ke sana. Jika hanya dalam keadaan normal, ini bukan masalah. Tapi itu bukan masalah. Ada banyak bintang dan binatang buas di jalan, dan angin dan ombak membuat gelombang. Keduanya akan membersihkan bintang-bintang dan binatang buas saat mereka berjalan.
Ini adalah titik yang akan dikonversi menjadi titik di masa depan. Karena binatang bintang ini juga termasuk Akademi Zhenwu. Tugas berdiri banyak kekuatan. Kita harus tahu bahwa di dunia nyata, meskipun kekacauan terus berlanjut, sikap terhadap orang asing relatif bersatu. Dan orang asing ini dipimpin oleh dua. Satu adalah iblis dari waktu ke waktu untuk memata-matai Zhenwu. Di dunia, ada juga binatang bintang di mana-mana di langit berbintang. Jika bintang binatang dilahirkan di dalamnya, maka bagi dunia nyata, itu benar-benar bencana besar. Sekolah seni bela diri sejati tidak jatuh pada akhirnya, karena itu adalah invasi bintang-bintang dan binatang buas, dan akhirnya itu benar-benar terdegradasi. Hanya kemudian kesempatan pasukan lain untuk bangkit. Oleh karena itu, baik sekolah militer dan pasukan lainnya memiliki tugas untuk menghancurkan binatang bintang sepanjang tahun. Meskipun tidak mudah untuk membuat binatang bintang yang kuat di binatang bintang yang lemah, bahkan bintang raksasa, tetapi selalu ada bahaya tersembunyi. Dan bintang binatang ini berkembang biak dengan sangat cepat, jika tidak dibersihkan pada waktunya. Bahkan jika tidak ada bintang memimpin oleh binatang raksasa masih akan menimbulkan ancaman besar bagi dunia nyata. Dan bintang-bintang ini memiliki banyak raksasa. Dan jika mereka tidak dapat melewati situasi, jelas bahwa tidak ada seorang pun di daerah ini yang harus datang dan membersihkan. Ye Xiwen dan Hua Menghan pergi jauh-jauh untuk membersihkan jalan dan pergi ke Wind Dragon City. Bab 407 menghadapi intersepsi. Keduanya terbang jauh-jauh, sambil membersihkan binatang bintang dan bergegas ke arah Feng Longcheng. Berani-berani selama 10 hari dan 10 malam. Dan akhirnya mendekati arah Wind Dragon City. Selama 10 hari dan 10 malam, keduanya hampir tidak memiliki istirahat, dan terus-menerus meminta bintang binatang. Ye Xiwen juga terus-menerus menyerap inti bintang, atau berubah menjadi alam semesta batinnya sendiri, atau digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri. Hukum saat ini, telah ada beberapa perbaikan dalam waktu singkat. Hukum asli yang baru saja dikondensasi tidak dapat menyamai aturan yang telah dikondensasi sebelumnya. Tetapi setelah 10 hari kegilaan, mintalah binatang buas ini untuk memberi makan inti bintang dari bintang binatang. Secara bertahap pada awalnya, itu juga naik menjadi sekitar 10 kali lipat dari rata-rata orang. Budidaya Hua Menghan juga lebih murni, dan telah mengambil langkah lain dari paruh akhir periode suci. Hampir perlu untuk memasuki periode semi-sakral. Tetapi bagi Ye Xiwen, kejutan terbesar bukanlah ini, tetapi setelah Tianyuan Mirror menyerap darah dan daging binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya mulai menghadapi perbaikan lebih lanjut. Ye Mo juga tenggelam dalam perbaikan dan selesai. Setelah langkah kultivasi ini, cermin Tianyuan mungkin bisa segera kembali ke tingkat suci, dan bantuan untuk Ye Xiwen akan sangat besar. Dalam periode setengah sakral, Ye Xiwen dapat memegang kantung suci dalam periode waktu tertentu tanpa jatuh ke angin. Tentu saja, premisnya adalah bahwa pihak lain tidak memiliki orang suci, tetapi bahkan di Master Suci, tidak ada orang suci. Itu juga ada di mana-mana, kecuali untuk beberapa guru suci yang sangat kaya. Kedua orang itu 10 hari dan 10 malam penerbangan dengan intensitas tinggi dan terus-menerus membersihkan binatang buas bintang. Jika Anda mengubah rata-rata orang telah lama jatuh. Tapi tidak satu pun dari mereka adalah karakter yang sederhana. Tubuh Tianhuang Hua Menghan cepat memulihkan mana, dan tubuh hegemonik Ye Xiwen bahkan lebih kuat. Bahkan jika Anda tidak menggunakan Yuan asli, Anda bisa menembak sekelompok bintang dan binatang. Jadi mereka tidak peduli apa. Tidak peduli apa, hanya membunuh masa lalu. Selain bintang-bintang dan binatang buas, ada banyak bahaya seperti meteorit, turbulensi spasial, badai magnet, yang sangat umum di bintang-bintang, yang belum pernah dialami sebelumnya. Bahkan jika mereka adalah 2 hari kesombongan, ketika mereka baru saja menghadapi situasi ini, mereka masih bingung. Meskipun Ye Xiwen tahu beberapa hal ini dalam kehidupan sebelumnya, dia belum benar-benar mengalaminya. Lagi pula tidak ada di hati. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari dia bisa berjalan di kehampaan alam semesta. Meskipun militer berlatih dalam kebenaran, akan ada beberapa keterampilan di luar naluri. Tetapi dengan bahaya di alam semesta,
Tidak ada kekuatan semi suci. Tidak ada kembali. Bahkan jika itu semi suci, ia hanya berani untuk berjalan dekat dengan ujung dunia, tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, pejuang manusia terlalu kecil. Ye Xiwen. Ada sekelompok meteorit yang terbang di depannya. Hua Menghan berbisik untuk mengingatkan Ye Xiwen. Ye Xiwen mendongak dan melihatnya di alam semesta yang jauh. Ribuan meteorit seperti daya tarik maut. Mereka datang dari jauh. Kali ini telah datang tidak jauh dari keduanya. Keduanya saya tidak bisa bersembunyi sama sekali. Di alam semesta ini, saya melihat ruang kosong. Tetapi kenyataannya penuh dengan berbagai medan magnet. Tidak mungkin bagi dua orang untuk menjelajahi Tuhan jauh. Kelompok batu ini belum jauh. Ditemukan bahwa ini juga merupakan akar penyebab pembunuhan terus-menerus dari dua orang di sepanjang jalan, dan pertemuan terus-menerus dengan binatang buas bintang. Untungnya, tidak ada binatang buas bintang yang terlalu kuat di kalajengking, dan binatang buas semi-sakral jarang ditemui. Ye Xiwen dan keduanya juga menghadapinya dengan sangat mudah. Kakak, kamu harus istirahat dan lihat aku. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Baiklah. Hua Menghan tersenyum dan menatap Ye Xiwen. Ada juga keletihan dalam penampilannya. Itu jauh lebih buruk daripada ekspresi Ye Xiwen. Masing-masing prajurit memiliki seni bela diri, dan keduanya adalah pejuang yang sangat kuat. Dalam situasi yang santai, tidak masalah jika Anda tidak tidur selama 10 tahun. Tetapi ini tidak sama. Itu sangat mahal. Jantung. Tubuhnya Phoenix pulih Yuan nyata sangat cepat. Ada Yuan benar kelembaban. Tubuh tidak akan terlalu lelah, tetapi konsumsi spiritual tidak bisa dihindari. Namun, Ye Xiwen tidak sama. Tubuh tirani sangat kuat, bahkan jika tidak ada elemen nyata, ada juga kekuatan yang kuat. Selain itu, Ye Xiwen telah lama terbiasa dengan penghancuran hari ini dan malam. Dalam banyak hari kesombongan, Ye Xiwen benar-benar kuat. Ini adalah pengalaman yang paling dicekik. Tidak memiliki kondisi lain yang diberikan Tuhan. Satu-satunya yang dia miliki adalah kerja keras. Semua yang dia bunuh sendiri. Pembunuhan beberapa hari dan malam adalah hal yang normal baginya. Hei, pedang Ye Xiwen di tangannya menghantam langit. Diringkas menjadi pedang besar. Muncul di tangan Ye Xiwen. Dan dengan tarian Ye Xiwen, dia jatuh ke arah meteorit itu. Bung, bung, bung. Dengan tarian pedang Ye Xiwen di tangannya, meteorit itu berubah menjadi bubuk oleh pedang di tangan Ye Xiwen. Untuk para master dari periode setengah suci awal, itu sangat merepotkan. Sebuah kelompok meteorit yang akan langsung dibunuh secara tidak sengaja, tetapi tampaknya tidak ada dalam pendapat Ye Xiwen. Hua Menghan mengikuti Ye Xiwen sampai ke kelompok meteorit dan bergegas. Berkata, meteorit ini benar-benar tidak berarti bagimu. Secara alami, dia tidak takut dengan meteorit ini. Dia bisa membakar meteorit ini dalam api, dan berbicara tentang kemampuan pertempuran kelompok. Ye Xiwen adalah kuda yang sulit untuk membuat Ye Xiwen terlihat terpana. Namun, mudah untuk mengatakan bahwa itu tidak semudah Ye Xiwen, dan tidak mengkonsumsi terlalu banyak elemen nyata. Ye Xiwen tersenyum dan berkata, kakak, terlihat baik. Ini adalah pedang yang baru saya pelajari baru-baru ini. Sangat ganas. Pedang pemakaman. Ye Xiwen berteriak. Pedang di tangannya seperti roh, dan langsung meledakkan bayang-bayang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sangat jatuh ke arah meteorit itu. Bung, 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 di tengah langit. Itu seperti kembang api dan petasan yang paling indah. Di tangan Ye Xiwen, pedang pemakaman telah dikembangkan hingga titik kesempurnaan. Banyak sekolah tidak mengerti kebenaran sekarang dan ingin mengerti. Hampir tidak mungkin untuk menumbuhkan pedang ini ke puncaknya. Ini adalah penguburan, tempat pemakaman, hari pemakaman, dan kemudian keheningan yang hebat. Ini adalah cara untuk menghancurkan semua jalan. Menurut kata-kata Yemo, itu hanya mendengarkannya. Tetapi Anda tidak pernah memiliki kemungkinan untuk mencapai puncak. Untuk mencapai puncaknya adalah dengan menghancurkan langit dan bumi dan membangun kembali surga Kendo. Tetapi pikirkanlah, itu tidak mungkin. Jika dunia begitu mudah dipatahkan, itu akan dihancurkan berkali-kali pada awal 80 miliar tahun. Tetapi bahkan jika hanya ada 3 pukulan pertama, pedang pemakaman
masih merupakan praktik seni bela diri yang tertinggi. Dan itu juga merupakan metode menguasai master di dunia yang ditelan oleh bintang-bintang dan binatang buas. Jika tidak bagus, itu tidak akan digunakan untuk menarik para murid dari Akademi Zenwu. Kakak, bagaimana kabarmu? Apakah ini masih ada di mata? Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Hebat. Ini adalah episode dari Bulu Mata. Hua Menghan mengangguk dan berkata bahwa memandang Ye Xiwen seperti anak kecil di depan harta karunnya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit lucu. Tetapi ada beberapa poin. Jika aku ingin belajar, aku bisa meneruskannya kepada saudara perempuanku. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Tidak, aku bukan bulu mata. Latihan ini bermanfaat bagiku. Tapi tidak apa-apa. Hua Mengyao menggelengkan kepalanya dan menolak. Lagi pula, kebanyakan orang memiliki jalan mereka sendiri. Hua Mengyao membangkitkan awal tubuh Tian Huang. Jalan telah diaspal. Meskipun ini adalah jalan yang sangat baik, tetapi tidak diperbolehkan untuk memilih banyak. Selain itu, banyak kekuatan magis misterius yang terbangun dalam darah. Untuk menyebar, harus menakut-nakuti orang mati. Dia dapat mengolah ke titik ini dalam waktu singkat. Rahasia-rahasia para dewa sangat diperlukan. Sebaliknya, Ye Xiwen tidak menetapkan jalan. Hatinya sangat besar. Dia ingin pergi ke seni bela diri. Semua seni bela diri diberikan kepadanya oleh imperialisme. Jalan sederhana tidak cocok untuknya. Hua Menghan tidak mau. Ye Xiwen tidak banyak bicara. Setelah beberapa hari dan malam mencekik, pemahaman diam-diam di antara mereka melompat-lompat. Dan rasa saling percaya telah membuat kemajuan besar. Jika sebelumnya, Ye Xiwen tidak peduli apa, saya tidak akan mengatakan kalimat ini secara tiba-tiba. Tetapi sekarang Ye Xiwen mengatakan itu wajar. Masih ada beberapa perasaan yang tidak jelas untuk difermentasi. Kita akan bergegas ke Wind Dragon City dan beristirahat dengan tenang. Wajah nakal Hua Menghan juga sedikit lelah. Baiklah, Ye Xiwen mengangguk. Keduanya sangat cepat. Di antara alam semesta, kaki bersinar, dan sepertinya terbang seperti listrik. Setelah terbang selama 1 hari dan 1 malam, keduanya merasa semakin panas. Setelah memeriksa peta bintang, mereka menemukan bahwa ada bintang katai putih di dekatnya. Dulu bintang, sekarang benar-benar mati dan menjadi bintang katai putih. Itu di sini. Bab 408 beri mereka kejutan. Siapa? Ayah. Minuman dingin datang dari kejauhan. Di kehampaan, sekelompok prajurit terbang keluar, menghentikan keduanya, dan memandang Ye Xiwen dengan dingin. Siapapun berani mendekati sini, tidak tahu apakah itu diblokir oleh Feng Zi. Salah satu dari mereka terbang dan menghela nafas dengan dingin. Pikiran suci yang kokoh menyapu, dan Ye Xiwen tiba-tiba memiliki hati yang kuat. Ada ratusan sapuan suci tiran, dan kebanyakan dari mereka setengah sakral. Tetapi mereka juga kurang, master semi-semi menengah. Legenda sama sekali tidak terlihat. Dalam kehampaan alam semesta, legenda sulit untuk bergerak secara bebas. Umumnya, mereka hanya bisa aktif di beberapa titik perakitan. Tentu saja, jika ada zona semi-sakral, itu oke, tapi pada dasarnya rumit. Tentu saja, Ye Xiwen seperti ini. Ini benar-benar berbeda. Ye Xiwen jauh lebih sengit daripada rata-rata periode setengah sakral. Ye Xiwen dan Hua Menghan tidak berpikir bahwa mereka telah memukul senjata orang lain. Hanya mereka yang memiliki ratusan dewa setengah tingkat. Begitu banyak tuan. Pasti ada plot besar. Sekarang mengenai naik, pihak lain tentu tidak akan memberikan tampilan yang bagus. Maaf, kami tidak punya niat untuk menyinggung. Ye Xiwen berkata dengan lengkungan. Kami akan pergi sekarang. Sekarang tugas yang paling mendesak adalah bergegas ke Wind Dragon City. Masalah di jalan ini bisa lebih sedikit. Aku masih ingin pergi ketika aku datang. Itu adalah mimpi. Tepatnya, di antara kedua pria itu, kualifikasi pria itu bagus. Dan tingkat kekuatan legendaris bisa berjalan dengan bebas di kehampaan. Kau bisa meraihnya sebagai budak. Dan warna nasional Tianzi wanita itu hanya bisa meraihnya dan memberikannya kepada putra angin. 326 kamar itu kecil. Haha, kita bisa mendapat manfaat besar saat itu. Petik 2. Hanya takut kalau mereka berdua akan menjadi murid pintu besar.
Takut pada apa? Sekarang kita bukan angin yang mengekstraksi inti bintang kerdil putih ini. Jika kamu memikirkan cara menelan inti ini, kamu bisa langsung menerobos ke tempat suci. Di sekitar area ini bisa merajalela. Takut akan apa? Petik 2. Orang-orang ini secara tidak hati-hati berdiskusi di hadapan Ye Xiwen dan Hua Menghan. Mereka tidak menaruh keduanya di mata mereka, atau di mata semua orang. Lelaki itu sudah menjadi daging di talenan, dan dia berpikir bagaimana cara memotongnya. Alis Ye Xiwen tiba-tiba terangkat, dan tiba-tiba ada napas lega di wajahnya. Aku tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini. Tetapi tampaknya banyak hal tidak seperti apa yang tidak mereka sukai. Hua Menghan bahkan alis, dan wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi jijik. Kata-kata gaul yang lain membuatnya sakit. Saudaraku, lakukan itu. Salah satu prajurit berteriak, dan Ye Xiwen juga meneriakkan. Lusinan penguasa dari setengah awal sakral, dan memandang mereka dengan niat buruk. Terutama keindahan Hua Menghan yang diidam-idamkan. Sepertinya tidak ada cara, hanya untuk membunuh. Ye Xiwen menyerahkan dewa kepada Hua Menghan. Hua Menghan mengangguk, dan keduanya bukan orang yang tidak punya apa-apa untuk dicari. Tetapi mereka tidak mencari hal-hal. Tetapi beberapa orang tidak ingin membiarkan mereka pergi. Tangan, Ye Xiwen berteriak. Pertama mulai kuat, dan kemudian mulai menderita. Ye Xiwen langsung terbakar, seperti awan api yang tak berujung, tertangkap di depan orang-orang. Semi pengudusan ini bukan karakter yang sederhana, dan mereka segera bereaksi. Pria itu benar-benar berani memulai dengan kita. Itu benar-benar mencari kematian. Aku berubah pikiran. Jangan biarkan dia menjadi budak. Aku ingin membunuhnya. Dia akan membunuhnya. Dan dia tidak akan pernah dilahirkan super. Setengah sakral itu bukan orang baik. Dan mereka benar-benar kesal oleh Ye Xiwen. Mereka mengutuk dan berkata, awan api runtuh ke langit dan menelan langit. Yang perkasa, seperti tangan surga, akan sampai pada akhirnya. Bung, bung, bung. Para penyerang dari para master semi suci itu ditangkap oleh api dan langit. Dan lipatan-lipatannya dihancurkan menjadi bubuk. Tanpa stagnasi, mereka langsung menuju setengahnya. Hei, hei, hei. Setengah sakral itu ditangkap di tangan api. Dan Ye Xiwen tiba-tiba meraih pasukan dan langsung menangkap para master dari setengah awal darah suci-suci. Tuan-tuan suci awal ini bukanlah lawan Ye Xiwen. Tidak sebagus lawanmu. Di hadapan prajurit petir, belum lagi kekuatan Ye Xiwen bahkan lebih kuat daripada sebelum perampokan. Di sisi lain, Hua Menghan juga bergerak. Ketika tangan batu giok menghancurkan beberapa segel, seluruh dunia mulai menjadi sangat panas. Hampir pada saat itu, dunia mulai terbakar dengan amukan api. Api putih perak itu terlihat seperti hawa dingin, dan jatuh ke lautan api dalam jarak belasan mil. Mereka yang terlambat melarikan diri dibakar hidup-hidup dan dibakar dalam beberapa detik. Kokas, bahkan banyak master semi-semi senior, api ini tidak dapat dihancurkan, dan kemudian dibakar sampai mati. Keterampilan mereka jauh lebih kejam daripada master dari setengah awal suci. Tidak langsung dibakar, tetapi ini bahkan lebih mengerikan, dalam rasa sakit yang luar biasa. Hukum dibakar dan dibakar, tubuh dibakar, dan dewa dibakar. Kata-kata gaul dari orang-orang ini benar-benar membuat Hua Menghan marah. Ketika mereka datang, mereka mengangkat tangan mereka dan tidak punya tangan. Pada saat ini, orang-orang yang disebut sebagai Feng Zizi ini masih belum tahu. Kali ini saya takut bahwa saya benar-benar menendang lemping besi. Kedua orang ini sepertinya tidak memiliki latar belakang yang tersebar. Yang satu lebih ganas dari yang lain, satu lebih dari satu. Berhenti. Kamu berani melakukannya untuk kita. Apakah kamu tahu siapa kita? Kata horor semi-sakral. Dia adalah master semi-sakral, dan jelas merupakan pemimpin dalam semi-suaka ini. Tetapi dalam laki-laki Ye Xiwen dan Hua Menghan sama sekali bukan lawan. Kedua orang ini bukan orang biasa. Semi pengudusan di tangan mereka tidak cukup untuk dilihat di tangan mereka. Ye Xiwen mencibir, dan langsung menabrak gunung. Semi suci ini langsung hancur menjadi kabut berdarah. Itu bukan tangan Ye Xiwen. Pukulan Ye Xiwen yang tidak biasa itu setara dengan puluhan upaya bersama. Kekuatan waktu. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Namun,
Hanya beberapa saat, lusinan semi pengudusan ini dibantai oleh Ye Xiwen. Dan mereka bukan lawan dari keduanya. Keduanya bersiap untuk pergi. Dan tiba-tiba mereka meledak. Siapa kamu? Kamu mencari kematian. Sebuah tangan besar memecahkan kekosongan dan pindah ke Ye Xiwen dan yang lainnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan muncul dan tekanan yang dahsyat runtuh. Ye Xiwen mendengus dan terpana. Langsung merobek cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Dan tangan besar itu langsung terkoyak. Saudaraku, pergi, Ye Xiwen berkata dengan keras. Tangan besar ini langsung tertangkap. Ternyata menjadi pemain top di pertengahan paruh. Ye Xiwen dan Hua Menghan bukan lawan. Hua Menghan tidak ragu-ragu untuk menginjak cahaya pelangi dan terbang keluar. Itu tidak jauh lebih buruk daripada Ye Xiwen yang membuka sayap iblis. Itu juga tubuh kelas atas. Dan lipatan menghilang dalam ratusan kaki. Kecepatan Ye Xiwen tidak lambat. Buka sayap iblis. Dan kejar Hua-Hua. Boom! Ketika Ye Xiwen baru saja pergi, ada tangan besar tertangkap dalam sekejap. Seluruh ruang ditangkap oleh tangan besar ini. Ruang runtuh dan kekacauan ditangkap. Sialan. Kalian berdua. Jangan biarkan anak ini melihatmu lagi. Arah katai putih itu terdengar suara pemuda yang gelisah. Ye Xiwen dan Hua Menghan terbang ratusan mil berturut-turut. Dan tidak ada yang mengejar ketika mereka melihatnya. Ini bisa mundur. Keduanya terengah-engah dan tersenyum. Mereka seharusnya tidak mengejarnya, kata Hua Dream. Yah, Ye Xiwen mengangguk. Tetapi kehabisan ratusan mil. Pihak lain tidak menyusul. Rupanya tidak bisa lepas darinya. Itu harus terseret oleh sesuatu. Pada saat ini, Ye Xiwen ingat bahwa ada seorang pejuang yang mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki inti bintang kerdil putih di dekatnya. Inti bintang dapat dibayangkan betapa berharganya itu. Itu adalah esensi dari seluruh bintang. Dan itu juga tidak ada habisnya. Tempat di mana kekuatan bintang-bintang benar-benar mengembun. Bahkan jika itu hanya bintang mati dari katai putih, intinya sangat berharga. Selain itu, jika seseorang tidak berhati-hati, seluruh katai putih akan meledak, dan orang-orang di lingkaran yang tak terhitung jumlahnya akan langsung dimusnahkan, dan kekuatan ledakan akan mengerikan. Kakak, kamu pergi ke Feng Longcheng dulu. Aku akan tiba nanti. Kata Ye Xiwen, apa yang akan kamu lakukan? Hua Menghan bertanya. Beri mereka kejutan besar, Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Matanya berkedip. Itu terlalu berbahaya. Mereka memiliki tuan dari orang suci yang terlambat. Ada lebih dari satu. Jika kamu pergi, itu pasti bukan lawan. Hua Menghan berkata agak meyakinkan. Tidak masalah. Kecepatan mereka tidak mungkin untuk menyusulku. Ye Xiwen menghibur Hua Menghan. Ini bukan hanya kenyamanan. Anda harus tahu bahwa dengan kecepatan sayap iblis Ye Xiwen, kebanyakan orang tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka, apalagi tubuh berat, milik Ye Xiwen telah mencapai lantai 6. Dia tentu bukan lawan dari pihak lain, tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya di arah yang berlawanan, selama dia tidak bisa membunuhnya sekaligus. Dengan kecepatan memperbaiki, generasi Tianhuang, itu akan segera dapat diperbaiki. Jadi meskipun ia bukan lawan di paruh akhir, ia masih ingin membawanya di pertengahan paruh. Kalau begitu aku bersamamu, Hua Meng berkata. Masih beberapa dari mereka tidak bisa khawatir tentang Ye Xiwen. Dan kata-kata dari orang-orang itu juga membuatnya marah. Tidak, aku lebih nyaman pergi sendirian. Meskipun aku bukan lawan mereka. Tetapi mereka juga ingin membawaku bagaimana. Kali ini aku ingin memberi mereka kejutan besar. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Bab 409 Tangkap Inti. Saya melihat Ye Xiwen mengatakan bahwa Hua Menghan tidak bersikeras. Dia tahu bahwa Ye Xiwen pasti mengatakan ini. Meskipun banyak orang mengatakan bagaimana Ye Xiwen sombong dan bagaimana menjadi sombong. Itu hanya ketika dia menghadapi serangan. Serangan balik normal. Dia bukan tanpa otak, pikirannya normal. Selain itu, meskipun Ye Xiwen belum memasuki semisan, tetapi Hua Menghan juga tahu. Saya takut kekuatan Ye Xiwen tidak ada di bawahnya. Dan dalam hal ini, saya khawatir itu jauh lebih cocok daripada dia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hua Menghan, Ye Xiwen tidak ragu lagi. Dia terbang bolak-balik,
berlari dan berkonsentrasi pada pekerjaan, menyatukan semua nafas. Ye Xiwen mengambil Dewa Emas di sayap iblis, dan membiarkannya dikelilingi untuk sementara waktu. Kabut hitam tebal menyelimutinya, dan tidak kelihatan seperti itu di langit yang gelap. Perlahan, Ye Xiwen mendekati bintang katai putih, tetapi melihat sejumlah besar regu yang menyelimuti bintang katai putih itu. Energi misterius dan tidak dapat dipahami berenang di dalamnya. Duduk di sekitar lingkaran dari lingkaran 4,5. Orang tua dari tahap akhir puncak disegel dengan ringkas dan ringkas. Dan di langit di atas deretan hukum ini, seorang pemuda berusia 20-an terlihat tampan dan tunggal. Jubah, duduk di langit di atas pertempuran. Kekuatan formasi bergegas ke arahnya. Kali ini wajahnya sangat jelek, dan wajahnya yang cantik penuh dengan penampilan yang tak tertandingi. Sial, jangan biarkan anak ini menangkapmu, atau aku pasti akan menghancurkanmu. Pemuda tampan dan seram itu sangat malu sehingga dia mulai dengan Ye Xiwen. Tapi biarkan Ye Xiwen melarikan diri dari koboi. Tampilannya penuh dengan ekspresi kekerasan, sehingga ekspresinya yang tampan terlihat tidak normal, tampak sangat menakutkan. Ketika putranya menelan inti dari bintang katai putih ini, setelah menerobos lingkungan suci, kamu harus menemukan dua bajingan ini, dan berani bertarung melawan rumah angin kita. Adalah dosa untuk mati. Sang putra angin meraung seolah-olah dia telah menginjak ekor. Singa itu biasa-biasa saja, putranya sedikit aman. Dan lelaki tua itu telah mengirim pesan. Mari kita angin dalam kekuatan ini mencoba menemukan keberadaan dua pria dan wanita. Mereka tidak dapat menjalankan jaringan literatur kekuatan. Mereka takut bahwa mereka sebenarnya di dunia nyata. Beberapa murid dari pasukan besar begitu merepotkan. Salah satu dari 4 lelaki tua berkata pada saat ini, dunia seni bela diri yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan dunia seni bela diri yang nyata? Siapapun yang telah memprovokasi kita untuk menjadi rumah yang berangin. Aku tidak bisa memikirkan hari yang baik untuk hidup. Feng Zizi itu meraung. Tetapi segel di tangannya tidak ada apa-apa. Ketika putranya menelan kernel dan dipromosikan menjadi tempat suci, dia akan menjadi penguasa keluarga. Pada saat itu, kamu dapat meluncurkan lebih banyak master keluarga. Bahkan jika pihak lain adalah seorang jenius di dunia nyata, kita memiliki cara. Biarkan mereka menghilang diam-diam, kata pria tua lain. Ye Xiwen bersifat tertutup. Sepertinya gaya angin ini harus menjadi kekuatan yang cukup besar dalam Tianyu yang kacau. Kalau tidak, itu tidak akan menempatkan kekuatan Akademi Zhenwu di dalam hati. Tetapi Feng Zi ini masih ingin menunggu sampai kernel ditelan untuk menemukan Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir. Bagaimana bisa membuat pihak lain berhasil? Ye Xiwen mengintai, menunggu mereka untuk memberi mereka kejutan besar. Jika pihak lain dipromosikan menjadi Master Suci, maka itu mungkin benar-benar dapat menyebabkan masalah yang sangat besar. Lagi pula, Master Suci jika besi jika hati akan menemukan masalah seseorang, maka masalah orang ini bisa menjadi besar. Kamu Xiwen, dia menjerit, melintas dari benak Ye Xiwen. Itu adalah suara Yemo. Wajah Ye Xiwen tiba-tiba menunjukkan beberapa ekspresi terkejut. Kenapa kamu bangun pada saat ini? Apakah kamu tidak mempromosikan perangkat suci? Aku sudah sepenuhnya menyelesaikan promosi. Sekarang cermin Tianyuan sudah menjadi sakramen, kata Ye Mohaha sambil tertawa besar. Itu bagus. Ye Xiwen haha tertawa. Setelah menerobos perangkat suci, ada banyak batasan yang tidak dapat dicapai. Sekarang ini bisa diselesaikan. Ye Mo tertawa. Sekarang sangat mungkin untuk mendorong ranah budak darah ke periode setengah sakral. Kecuali jika itu adalah Master Suci, maka itu tidak akan menjadi budak darah. Ye Xiwen tiba-tiba merasa mengantuk dan mengirim bantal. Jika ada bantuan budak darah setengah sakral, maka genggaman Ye Xiwen jauh lebih besar. Ye Xiwen asli hanya ingin meraih inti katai putih. Tapi sekarang Ye Xiwen masih ingin meninggalkan beberapa master dan memberi mereka sukses besar. Setelah keputusan itu, Ye Xiwen langsung menuju ke cermin Tianyuan. Setelah dipromosikan menjadi instrumen sakral, dunia di cermin Tianyuan tiba-tiba meluas sebanyak belasan kali. Sekilas, dia tidak bisa melihat sisi, seolah-olah itu juga merupakan benua kecil. Meskipun tidak bisa dikatakan swasembada, itu sudah cukup besar untuk Ye Xiwen.
Ye Xiwen datang ke tepi kolam darah. Pada saat ini, raksasa bintang di kolam darah jatuh pada saat ini. Setelah dipromosikan menjadi perangkat suci, penindasan Tian Yuanjing terhadap dirinya bahkan lebih menarik. Tidak ada kemampuan seperti itu bahkan dalam jatuh. Seluruh tubuhnya berjalan melalui rantai mantra yang dikondensasi oleh satu aturan. Kekuatannya diambil sedikit demi sedikit. Pada saat ini, aku melihat Ye Xiwen. Dan aku hanya membenci Ye Xiwen. Aku hanya tidak bisa melanjutkan. Mengaung. Dengan naiknya Tianyuan Mirror ke Tanah Suci, Ye Xiwen dapat melakukan lebih banyak hal. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah bahwa tingkat budak darah dapat sangat ditingkatkan. Ye Xiwen duduk di langit di atas kolam darah. Ketika dia meraih tangan besar, dia mengambil banyak aturan dan datang. Dia menjadi simbol hukum dan bergabung menjadi budak darah. Hukum jalan dipenuhi dengan budak darah. Napas menjadi lebih kuat. Hampir setiap saat menjadi lebih dan lebih kuat. Ling Yuan dan di Tianyuan Mirror juga terbakar terus-menerus. Berubah menjadi Reiki menjadi budak darah. 200, 300, 400. 500. Waktu di luar adalah 1 menit dan 1 detik. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Inti dari White Dwarf ini terus disempurnakan. Ini adalah proyek besar, jadi tidak ada yang punya bertanggung jawab. Ye Xiwen juga telah mengintai, terus-menerus berdebat untuk hukum budak darah. Dengan Tianyuan Mirror menerobos para orang suci, budak darah juga dapat dipromosikan ke tingkat Tanah Suci. Tetapi Ye Xiwen tidak cukup energi. Oleh karena itu hanya dapat dipadatkan menjadi sekitar 800 saluran. Tidak ada cara untuk menerobos ke tingkat Tanah Suci. Namun, untuk Ye Xiwen, itu sudah cukup untuk saat ini. Cukup untuk memberi mereka kejutan besar. Seiring waktu berlalu perlahan, Ye Xiwen bisa merasakan bahwa bintang katai putih besar semakin panas dan semakin panas. Dan aliran panas yang sangat besar mulai mendidih. Boom! Suara letupan besar. Magma tak berujung pada bintang katai putih mulai meletus. Langsung ke langit. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan sekilas hati. Dan kernel ini sebenarnya dipaksa oleh orang-orang mereka. Pada saat ini, inti ini mulai mengembun. Dan inti yang menyerap seluruh planet mulai muncul. Magma tak berujung meletus di bawah dorongan pasukan teroris. Dan itu melonjak. Tetapi tuan dari angin ini, termasuk wajah angin, semuanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Jadi untuk waktu yang lama, akhirnya mulai melihat hasilnya. Setelah menelan inti, ia dapat terbang ke langit, ke dunia suci, ke waktu itu dan semi pengudusan saat ini. Tentu saja, bukanlah hal yang sama, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan hal yang sama. Status keluarga Feng tidak dapat dibandingkan sekarang. Katai putih ini sendiri terbentuk setelah kematian bintang-bintang, dan segala sesuatu di dunia, dari kelahiran, hingga masa kejayaan, hingga kematian, bahkan bintang-bintang tidak dapat lepas dari hukum kehidupan dan kematian. Hanya dibandingkan dengan rata-rata orang, bintang-bintang ini harapan hidup jauh lebih lama, dan itu akan menjadi miliaran tahun dan miliaran tahun. Bintang-bintang ini sendiri adalah sumber cahaya di alam semesta. Bahkan kerdil putih yang mati masih mengandung kekuatan yang tidak terbayangkan. Sekarang kekuatan-kekuatan ini disempurnakan oleh angin dan metode dan cara khusus. Energinya cukup baginya untuk memasuki dunia suci dalam satu gerakan. Tetapi saya bisa membayangkan berapa banyak. Bintang katai putih itu meledak dalam sekejap. Dan itu langsung menjadi seperti masa kejayaan. Memancarkan cahaya dan panas yang tak terbayangkan. Menerangi semua arah dan melihat di dunia nyata. Mungkin hanya terasa bahwa ada bintang di siang hari. Ini adalah kembalinya bintang. Dan semua energi terkumpul dalam sekejap. Ini adalah inti dari bintang mati. Jika itu adalah inti dari bintang-bintang pada tahun utama, itu akan sulit. Bayangkan, apalagi inti dari dunia besar seperti dunia nyata. Meskipun energinya sangat besar, inti dari bintang katai putih ini hanya seukuran kepalan tangan yang tertawa dan tertawa. Kernel besar seperti itu memiliki energi yang sangat besar. Putra angin tidak bisa menahan diri, dan bergegas menuju inti katai putih berukuran kepalan tangan. Dia ingin mendapatkan inti dari bintang katai putih ini untuk waktu yang lama, dan dia telah menunggu di sini selama beberapa tahun.
dan telah menguap di bawah kain. Akhirnya, kernel telah dilepaskan, dan sekarang saatnya panen. Sepasang ekspresi bahagia. Pada saat ini, Ye Xiwen, yang telah lama bersembunyi, bergerak, dan telapak tangan emas besar langsung menangkap kernel. Bab 410 mempermainkanmu seperti anjing mati. Bintang kerdil putih semacam ini tidak bisa diharapkan. Lagi pula, alam semesta begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Meskipun ada banyak bintang di langit, sebenarnya setiap bintang sangat jauh, apalagi bintang seperti ini. Jika Anda memiliki banyak manfaat, hampir tidak mungkin untuk membayangkan bahwa sumber daya seperti itu sulit didapat. Dalam ranah kacau, legenda itu hanya santai, seperti halnya orang biasa. Semi-san hanya berstatus tertentu, tetapi dunia suci berbeda. Para penguasa tingkat suci akan dihormati dan dipandang oleh semua orang. Bahkan di tempat-tempat terpencil, sama sekali tidak ada masalah untuk mengklaim raja. Ini adalah daerah aliran sungai. Di bawah lingkungan suci adalah semut, yang semuanya adalah kehidupan biasa. Tempat suci adalah sakral yang luar biasa, awal dari transformasi kehidupan di alam. Dan harapan hidup akan meningkat dari milenium yang legendaris menjadi 2000 tahun yang legendaris. Dan kernel ini adalah peluang mutlak. Mata Feng Zi agak serakah. Untuk mendapatkan kernel ini, ia telah mengatur selama 10 tahun, dan telah menemukan bahan yang diperlukan untuk mengatur metode arai. Butuh waktu lebih dari setahun untuk akhirnya mendapatkannya. Setelah mengekstrak kernel ini, setelah menelannya, itu akan terlahir kembali dan naga akan dihancurkan. Orang-orang tua yang lain juga memandang Feng Zi dengan rasa iri, tetapi kemudian emosi ini menghilang. Mereka tahu apa yang bisa mereka dapatkan dan apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Namun, ketika Feng Zizi ingin mendapatkan kernel, dia tiba-tiba meraih tangan emas dan bahkan mengambil kernel di wajahnya. Di hadapan perubahan yang tiba-tiba, Feng Gongzi tertegun, dan segera menjadi marah dan marah. Dia bekerja keras selama lebih dari 10 tahun untuk inti ini. Akhirnya saatnya panen. Ada orang yang ingin keluar dan membagikan hasil panennya. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak marah? Tangan. Aku mendengar semburan minuman. Tiba-tiba darah mengerikan mengental menjadi manusia darah. Seketika menembak ke arah anak angin. Bung, telapak tangan patah. Ruang itu benar-benar runtuh. Dan itu benar-benar terkikis oleh darah. Kekuatan horor langsung mendidih. Dan menekan pada tubuh anak angin. Langsung menghancurkan semua perlindungan anak angin. Dan langsung membenturkan tulang-tulang dada angin. Hei, Feng Gongzi menyembur keluar dari darah secara langsung. Dan bahkan jika dia tidak melihatnya dengan jelas, dia langsung meledak. Dia hampir tidak pingsan di masa lalu. Matanya terbakar. Dan dia hanya bisa menonton kurcaci putih. Kernel diambil langsung oleh seseorang. Ye Xiwen meraih inti katai putih. Meskipun suhu White Dwarf itu sendiri tidak dapat dibayangkan. Intinya tidak terlalu panas. Harus dikatakan bahwa semua energi terkondensasi di dalam kernel. Setelah ledakan terbuka, itu sangat kuat. Siapa kamu? Pada saat ini, 4,5 master lainnya akhirnya bereaksi. Dan mereka tidak terlalu peduli. Meskipun hampir berhasil, ini sangat ji. Tetapi itu hanya sebuah langkah. Setelah semua, mereka semua tahu bahwa kernel ini pasti bukan milik mereka. Mereka hanya melindungi hukum. Tetapi perubahan yang tiba-tiba ini membuat mereka jatuh ke dalam momen. Di tengah-tengahnya, sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa Feng Zi telah dihujani oleh kehidupan. Para master dari 4 tahap paruh telah diaspal ke arah Ye Xiwen, tetapi mereka jauh dari Ye Xiwen. Meskipun bintang katai putih ini hampir mati, upeti masih lebih dari 100.000 kilometer. Orang-orang ini masing-masing jaraknya puluhan ribu kilometer jauhnya. Saya tidak menyangka akan diserang. Orang-orang yang bersiaga di luar dibunuh oleh Ye Xiwen. Jadi mereka tidak tersentuh oleh Ye Xiwen. Pada saat ini, tidak ada cara untuk mengejar Ye Xiwen tepat waktu. Ye Xiwen mencibir angin dan berkata, bunuh. Pria ini juga mencari masalah setelah dia dipromosikan menjadi master tingkat suci. Cara terbaik adalah mencoret-coret akar. Dan mengambil keuntungan dari master semi-level lainnya untuk berani mengambil sejumlah waktu. Bunuh, puluhan ribu kilometer.
Bahkan untuk tuan dari orang suci yang sudah meninggal, butuh waktu untuk melewati masa lalu. Dan Ye Xiwen memainkan perbedaan waktu ini. Saat Ye Xiwen menjerit dan membunuh, dia menjadi petir emas dan pergi ke angin. Feng Gongzi melihat Ye Xiwen tidak hanya mengambil intinya sendiri, tetapi juga ingin membunuhnya. Tiba-tiba membuat marah dan membakar, mengambil obat dari cincin ruang angkasa dan menelannya. Cedera itu sebenarnya di udara. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sedang diperbaiki. Saya pikir itu juga merupakan jenis obat yang berbeda. Kebanyakan orang harus berhati-hati satu persatu, dan mereka tidak berani mengambilnya seperti barang mewah. Namun, saat ini, Feng Zi dihadapkan dengan pilihan hidup dan mati, dan dia tidak peduli apakah itu sia-sia atau tidak. Kamu mencari kematian. Kamu tidak ingin pergi hari ini. Feng Gongzi meraung. Feng Ling Yinfa. Di tangan angin, putra itu tiba-tiba membuat meterai. Dan tiba-tiba kekuatan angin dan roh di langit mulai berkumpul bersama. Ketika langit membentuk segel Prancis yang besar, ia langsung menuju ke Ye Xiwen. Boom! Segel Feng Ling langsung hancur. Dan kecepatannya sangat cepat. Ye Xiwen tidak punya cara untuk melarikan diri. Karena hidupnya, dia sangat terpana sehingga kepala Ye Xiwen jatuh ke tanah dan darah mengalir ke bawah. Ye Xiwen diam-diam meri. Periode semi-sakral ini benar-benar berbeda. Terutama Feng Zi, yang jelas merupakan asal keluarga besar. Dan tentu saja, kecepatannya sangat cepat, sulit untuk mengelak. Apa yang Ye Xiwen tidak tahu adalah bahwa Feng Zi bahkan lebih terkejut. Karena gaya pencetakannya adalah rahasia angin. Dan dia pasti tahu bahwa meskipun angin dan segel adalah rute yang ringan. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatannya tidak kuat. Jika rata-rata orang dibelenggu seperti ini, saya khawatir itu akan langsung dihancurkan menjadi saus daging. Tetapi orang ini hanyalah kilatan cahaya keemasan. Dan kemudian kepala darah yang hancur itu pecah. Bahkan membiarkannya kejatuhan itu tidak berhasil. Dan tubuh orang itu begitu kuat sehingga menakuti orang mati. Meskipun Feng Gongzi terkejut, tetapi angin dan semangat mencetak di tangannya tidak lambat sama sekali. Cetakan besar langsung terbentuk langsung ke arah Ye Xiwen. Tetapi Ye Xiwen tidak lambat untuk makan kerugian dan kemudian bisa makan untuk kedua kalinya. Dalam sekejap, saya berakhir dengan cap gunung, berubah menjadi naga besar dan membunuh masa lalu dengan cap angin. Boom! Dua segel besar di langit membuat tabrakan yang tak terbayangkan, melintasi langit. Dan kehampaan itu runtuh, seolah-olah seluruh langit runtuh, membuat orang merasa kedinginan. Lusan Yinbi Ye Xiwen jelas lebih tinggi daripada metode Sel Feng Shen, tetapi keterampilan Ye Xiwen jauh lebih sedikit daripada Feng Zizi. Oleh karena itu, Ye Xiwen telah jatuh ke dalam kerugian. Jarak horor langsung mengejutkan tubuh Ye Xiwen, sehingga tubuh Ye Xiwen sedikit terguncang. Ini dalam hegemoni Ye Xiwen. Jika dia mengubah seseorang, tubuh langsung akan runtuh. Tetapi Rao sangat ngeri. Ye Xiwen dari kekuatan anti gempa masih merasakan kejutan di tubuhnya. Hei, raungan naga darah! Berteriak Ye Xiwen terjerat saat putra angin. Budak darah akhirnya bertindak. Telapak kehidupan mengecam naga darah. Juga naga-naga dari telapak naga. Tetapi dan pergi naga emas besar Xiwen benar-benar berbeda. Budak darah adalah naga darah yang terkondensasi oleh energi darah yang tak terhitung jumlahnya. Sama ganasnya, tetapi naga darah lebih dari naga emas yang perkasa. Agak menyeramkan. Naga darah berteriak. Suara bergetar. Dua cakar akan kuat. Langsung merobek langit. Datang ke sisi anak angin. Langsung merobek pertahanan anak angin. Dan kehidupan menabrak anak angin. Hei, Feng Gongzi dipukul oleh darah kengerian naga darah. Dan tenggorokannya manis. Dia segera memuntahkan darah. Dia tidak peduli dengan serangan Ye Xiwen. Meskipun dia tidak bisa membunuh Ye Xiwen, Ye Xiwen juga memikirkannya. Bagaimana ini untuknya? Tetapi dia tidak bisa mengabaikan serangan budak darah. Ini juga merupakan periode setengah sakral. Dia hanya mengondensasi 700 aturan. Dan budak darah ini memiliki total 750 hukum. Saya harus sedikit lebih kuat. Bahkan sebelum dia berpikir tentang siapa keduanya, Ye Xiwen sudah bergegas ke depannya. Dan sebuah gunung lahir dan jatuh. Boom! Putra angin tidak punya waktu untuk melawan dan langsung dihancurkan oleh Han San Yin.
Darah menyembur lagi, dan tubuh langsung terbang keluar. Berhenti, nak. Kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa kita? Berdosa jika kamu menyukai pembaruan teksku. Kamu dipersilakan untuk mengklik atau membalas 15 karakter. Kami adalah angin. Orang tua itu ingin menghancurkan 9 Anda. Keempat veteran berusia setengah tahun melihat pemandangan ini di depan mata mereka. Ini hanya periode waktu yang singkat. Situasi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan anak angin tidak lemah. Tidak lemah sama sekali. Mereka semua milik yang kuat. Tetapi di bawah serangan kedua orang aneh ini, tidak ada kekuatan untuk melawan. Hanya beberapa putaran. Mereka berada dalam situasi putus asa. Ini dalam pandangan mereka. Itu tidak mungkin. Orang-orang ini telah berlatih di paruh akhir. Dan mereka hanya bisa memasuki dunia suci dalam setengah langkah dan menjadi seseorang. Sehingga mereka lebih memahami dan memperkuat diri mereka sendiri. Untuk mengatakan bahwa seseorang dapat membunuh mereka, mereka secara alami percaya. Tetapi mereka tidak dapat percaya bahwa mereka dapat mengalahkan. Mereka seperti anjing mati dengan mudah. Di depan ini, bocah lelaki yang jelas-jelas ada di dunia legendaris dan makhluk aneh dan aneh yang semuanya merah mampu mendorong anak angin ke dalam situasi putus asa. Seperti menonton mitos.